Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Purnomo, kelas 12 Farmasi B, nomor ujian 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat perlindungan diri, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan penggolongan obat. Oke, yang pertama, alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri adalah suatu alat yang harus ada di laboratorium, digunakan untuk melindungi badan, pernafasan, mata, dan kaki. Alat perlindungan diri berbagai macam jenis, antara lain: yang pertama, perlindungan badan. Bisa digunakan jas laboratorium yang berfungsi melindungi tubuh dari tumpahan bahan kimia atau api. Yang kedua, untuk perlindungan mata, bisa menggunakan kacamata pelindung yang berfungsi melindungi mata dari radiasi dan tumpahan bahan kimia, uap kimia. Ketiga, untuk perlindungan kepala, bisa menggunakan helm safety yang berfungsi melindungi kepala dari benturan-benturan benda. Yang keempat, perlindungan wajah, bisa menggunakan goggle yang berfungsi melindungi wajah dari percikan bahan kimia. Yang kelima, untuk perlindungan kaki, bisa menggunakan safety shoes atau pelindung kaki yang berfungsi melindungi kaki agar tidak basah, terpeleset, dan tertusuk benda tajam. Yang keenam, untuk perlindungan tangan, bisa menggunakan sarung tangan atau handscoon yang berfungsi melindungi tangan agar tidak terpotong, tertusuk, dan terkontaminasi. Yang terakhir, untuk perlindungan telinga, bisa menggunakan earphone yang berfungsi melindungi dan menjaga telinga dari serpihan sesuatu agar tidak masuk ke dalam telinga. Oke, yang kedua, PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Berdasarkan Permenkes RI nomor 1190, PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia. Berdasarkan segi keamanannya, PKRT dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas 1, risiko rendah. Penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti iritasi, korosif, karsinogenik. Contohnya kapas dan tisu. Kelas 2, risiko sedang. Penggunaannya dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif, tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. Contohnya deterjen dan alkohol. Yang ketiga, kelas 3, risiko tinggi. PKRT yang mengandung pestisida pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat yang serius seperti karsinogenik. Contohnya anti nyamuk bakar dan pembasmi serangga. Oke, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat berdasarkan peraturan undang-undangan. Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi. Berdasarkan Permenkes RI nomor 949, obat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu: yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Contohnya paracetamol, multivitamin, biogosik. Untuk penandaan obat bebas dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Yang kedua, obat bebas terbatas adalah obat keras yang masih dapat dijual tanpa resep dokter dan disertai tanda peringatan. Tanda peringatan dibagi menjadi 6. Yang pertama, P nomor 1, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. Contohnya CTM dan Antimo. Untuk tanda peringatan yang kedua, ada P nomor 2, awas obat keras, hanya untuk umur, jangan ditelan. Contohnya Listerine. Untuk tanda peringatan yang ketiga, ada P nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar dari badan. Contohnya Albadin. Untuk tanda peringatan nomor 4, P nomor 4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. Contohnya Tecoderm. Untuk tanda peringatan nomor 5,
Nomor 5, awas obat keras jangan ditelan. Contohnya dulkolak, suppositoria. Untuk tanda peringatan nomor 6. Nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contohnya ambeven. Untuk penandaan obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Yang ketiga, obat keras. Obat keras adalah obat yang harus dibeli dengan resep dokter. Contohnya obat-obatan antibiotik. Yang keempat, obat psikotropika adalah obat yang mempengaruhi mental seseorang. Contohnya diazepam. Untuk penandaan obat keras dan obat psikotropika ditandai dengan lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Yang kelima, obat narkotik adalah obat yang diperlukan di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan serta menimbulkan ketergantungan. Obat narkotik dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan 1 digunakan untuk ilmu pengetahuan, contohnya ganja. Golongan 2 digunakan untuk pelayanan kesehatan, contohnya morfin. Golongan 3 digunakan untuk ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, contohnya kodein. Untuk penandaan obat narkotik ditandai dengan lingkaran berwarna putih dengan garis tepi berwarna merah serta palang berwarna merah yang tidak menyentuh garis tepi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.